ganti presiden. 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden, pasti ganti presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas ya. Keren jadas. 2024 ganti presiden. 2024 ganti presiden. Pasti ganti presiden. Nah, jadi Sobat RH sekalian, lagu itu untuk mengingatkan bahwa tunda pemilu itu bukan ide yang baik. Ya, jadi kalau 2024 ganti presiden itu sah konstitusional. Karena memang presiden harus berganti by constitutions. Tahun 2019 kalau ada kampanye ganti presiden itu aspiration, aspirasi. Kenapa? Karena by theory presiden incumbent bisa menjabat satu periode lagi, jadi aspirasi. Kalau ini konstitusi bukan aspirasi ya. Kalau 2024 ganti presiden itu adalah konstitusional ya. Constitutions ya, base ya. Bukan sekedar keinginan atau aspirasi. Nah, ini Sobat Era sekalian, ada pernyataan yang cukup keras dari Bivitri Susanti yang mengatakan bahwa warga negara kelas kambing, intelektual kelas kambing yang katakanlah terlibat dalam proyek dalam tanda kutip penundaan pemilu. Jadi dibilang intelektual kelas kambing ya. Saya tidak tahu intelektual kelas kambing itu maksudnya apa. Coba kita bacakan ya, apa yang disampaikan oleh Bivitri Susanti ya. Ini perempuan ahli hukum tata negara, cukup aktif ya di Jentera Law School juga yang bersangkutan. Coba kita lihat ya. Oke. Bivitri Susanti, kalau boleh kasar, pengusul penundaan pemilu adalah intelektual kelas kambing. Republik Merdeka. Pihak-pihak yang mewacanakan penundaan pemilihan umum tidak hanya bisa dikatakan berasal dari tokoh yang berkuasa. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, usulan penundaan pemilu hanya bertujuan untuk melegitimasi apa yang diinginkan oleh penguasa. Bivitri bahkan memberi label aktor pengusul penundaan pemilu dengan sebutan intelektual kelas kambing. Cukup banyak intelektual, saya bilangnya intelektual tukang, tapi sebenarnya ada kata yang lebih kasar lagi ya, intelektual kelas kambing. Demikian kata Bivitri Susanti saat hadiri acara diskusi virtual kedai kopi bertemakan kata pakar bila pemilu ditunda Minggu 6 Maret. Bivitri menegaskan kelompok tersebut telah memberikan jalan keluar dengan menggampangkan perubahan konstitusi. Menurutnya wacana perubahan pemilu 2024 bukan hanya sekadar isu mengamandemen UUD 45, tapi lebih pada pengkhianatan konstitusi. Ya. Constitution's betrayal ya. Karena konstitusi kita itu lagi-lagi bukan sekedar teks dan juga bukan sekedar matematika dengan adanya 50% dan 2/3 dan lain sebagainya. Konstitusi adalah sebenarnya gagasan tentang pembatasan kekuasaan katanya. Dia menambahkan munculnya gagasan pembatasan masa jabatan presiden lahir dari para tokoh bangsa yang berguru ke negeri barat. Dalam aturan itu penguasa harus dibatasi melalui hukum aturan mainnya yang disepakati bersama. Ya, jadi yang namanya power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Karena itu harus dibatasi ya. Dalam perspektif negara hukum, pembatasan kekuasaan itu dinamakan konstitusionalisme. Para pendiri sudah jauh-jauh hari menuliskan lantang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
Memang sekarang sudah diadopsi ke atas jadi pasal 1 ayat 3 tentang Indonesia berdasarkan hukum, ujarnya. Lebih lanjut, Bivitri menjelaskan bahwa dulu penyebutan pembatasan kekuasaan lebih sederhana, yaitu pemerintahan didasarkan pada sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme. Semangat itulah yang diadopsi dalam konstitusi negara Indonesia. Walaupun sekarang tanpa penjelasan, tapi gagasan konstitusi kita tepat dan kuat tutupnya. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi dari Bivitri Susanti ya. Apa yang disampaikannya saya 100% setuju ya. Memang kita harus kaitkan antara konstitusi dan konstitusionalisme. Jangan sampai ada konstitusi without constitutionalism. Karena ide tentang konstitusionalisme itu salah satunya dan paling menonjol adalah ide tentang pembatasan jabatan. Jadi konstitusi itu setidaknya mengatur 3 hal. Pertama adalah pembagian kekuasaan atau yang namanya division of labor, ya, division of labor atau separation of powers. Yang kedua adalah mengatur tentang pembatasan jabatan, limitations the powers, ya, limit the power. Kemudian berikutnya adalah mengatur mengenai protection of human right, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, itulah paling tidak sekurang-kurangnya yang harus dimuat dalam sebuah konstitusi yang dibuat berdasarkan konstitusionalisme, ajaran tentang bagaimana mengatur kekuasaan itu di dalam sebuah legal framework bernama konstitusi. Sehingga kalau ide tentang pembatasan kekuasaan itu dijauhkan atau dihilangkan dari konstitusi, maka sesungguhnya konstitusi itu sudah kehilangan rohnya, yaitu kehilangan konstitusionalisme. Ya, ide tentang bagaimana mengatur dan membatasi kekuasaan itu sendiri. Jadi tidak hanya formalitas bahwa yang penting ada usulan sepertiga, dari sepertiga itu kemudian harus hadir sekian persen, ya. Kemudian dari sekian persen itu harus menyetujui lebih dari 50% dan lain sebagainya. Bukan itu. Karena kalau itu kita masukkan sebagai sebuah aturan main yang bisa berubah-ubah setiap saat, maka sesungguhnya kita akan terjebak pada pola constitutions without constitutionalism, konstitusi tanpa konstitusionalisme. Begitu ya, Sobat Era sekalian. Oke, coba kita bacakan bagaimana komentar Sobat RH ya. Dari Dadang Memper. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia sehingga terhindar dari perbuatan fasik, mungkar, zolim, terutama teruntuk penyelenggara negara. Amin. Salam 0%. Masih berjuang kita ya. Mantap Bang RH. Saya 200% setuju. Kelas tai kambing malah ya. Kemaruk dengan kekuasaan akibatnya takut lengser. Nama rakyat yang dijual. Salam PT 0%. Hoax buzzer menjijikkan by Putin. Kambingnya hitam-hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu yang minta perpanjangan masa jabatan presiden itu orang yang keenakan dapat percikan. Jadi sekali lagi saya saya membaca di harian Kompas misalnya, orang dengan background hukum ketatanegaraan tiba-tiba menjelaskan mekanisme perubahan konstitusi untuk mengadopsi 3 periode atau penundaan jabatan. Jadi bukan itu. Karena kalau memang pemilu itu tidak bisa dilaksanakan, maka tidak dibutuhkan perubahan konstitusi. Tetapi kondisinya memang real, yaitu state of emergency, negara dalam keadaan darurat. Nah, darurat tersebut ya misalnya darurat perang, bencana nasional, bukan seperti pandemi ini ya, yang sebenarnya relatively ya bukan yang namanya sudden attack ya. Ya dia attack tapi attack yang bisa kita tetap organize. Makanya orang bertanya kalau khawatir dengan pandemi kenapa 2020 tetap diadakan pilkada ya? Apakah karena
putra dan menantu ikut? Nah, ini pertanyaannya. Jadi sahabat era sekalian, mengkhawatirkan masih, karena ternyata walaupun presiden mengatakan tunduk pada konstitusi, tetapi kata-kata presiden itu selalu bersayap. Pengertian tunduk pada konstitusi, bagaimana kalau konstitusinya diubah? Dia tunduk juga kan? Bukan begitu. Tunduk pada konstitusi dan konstitusionalisme harusnya. Yaitu tunduk pada ide tentang pembagian dan pembatasan jabatan. Nah, itu baru benar ya. Oke, sahabat era sekalian, saya hanya ingin mengingatkan, kunjungi ya nanti malam, tunggu kehadiran Habib Hanif Alatas, menantu dari Habib Rizik ya, yang memang berjanji ke RH Channel. Insya Allah pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Habib Hanif akan hadir ya. Silakan ajukan pertanyaan terhadap Habib Hanif. Ya pastinya mudah-mudahan bisa interaktif kita ya. Sebagian interaktif, sebagian direkam nanti. Yang paling penting adalah Habib Hanif bersedia datang sesuai dengan permintaan sobat era sekalian. Yang kedua, kunjungi juga Ogi Official. Ada lagu baru ya tadi, pemimpin baru dalam tanda kurung tolak tunda pemilu 2024, ganti presiden, pasti ganti presiden, konstitusi atur 2 kali masa jabatan pemimpin negeri, tak boleh diperpanjang lagi, cukup sudah 2 kali ya. Jadi itu yang saya dan Ogi ciptakan lagunya ya. Lama ditahan-tahan karena pengen pakai drum, tapi momentumnya tepat untuk mengingatkan agar jangan main tunda-tunda pemilu. Dan yang ketiga, nanti lihat interview saya dengan M. Taufik di RH Podcast, Refli Harun Podcast, bicara tentang bagaimana sebaiknya kasus Menteri Yakut ini. Ya, kita selalu berpikir tentang restoratif justice instead of bicara memenjarakan orang dan lain sebagainya. Itu saja saudara sekalian, yang penting tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.